kasih untuk kuasa Allah yang boleh kami rasakan pada malam hari ini. Kami percaya Engkau ada tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa Allah yang ada tengah-tengah kami akan memampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan firmankan. Karena kami sadar kami sangat terbatas, kuasa Allah tanpa batas. Biarlah kuasa akan mampukan kami untuk bisa mengerti, memahami dan menguatkan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Mari buka bersama dengan saya Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Kita akan belajar ada satu isi hati Tuhan di sini, kita perhatikan baik-baik. Yohanes 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dikasih Tuhan, kita waktu jadi anak Tuhan Yesus Kristus ada dua anugerah besar yang kita terima. Yang pertama adalah anugerah keselamatan, yang kedua adalah kuasa ilahi. Dua ini kita terima Bapak Ibu gratis. Nah, anugerah keselamatan kita terima pada waktu kita baptis, terima Tuhan Yesus, keselamatan sudah menjadi milik kita. Amin. Itu langsung. Tapi kalau kuasa ilahi Bapak Ibu harus ada yang kita upayakan dulu. Karena kuasa Allah itu, berkat Allah itu ada syaratnya. Memang sudah ada, tapi dia akan bekerja kalau kita penuhi syaratnya. Ini yang penting. Kenapa ini penting saudara? Karena selama kita hidup ini Bapak Ibu kita akan hadapi banyak masalah. Perhatikan saudara ya, tubuh kita ini makin lama makin melemah sejalan dengan usia. Pikiran kita juga makin lama makin melemah. Semua apapun yang kita miliki secara jasmani itu makin lama makin merosot. Sementara masalah makin lama makin banyak, makin kompleks, makin rumit. Terus gimana kita menghadapi itu Bapak Ibu? Disitulah kita perlu kuasa Tuhan. Nah, kita bersyukur kuasa Allah itu sudah ada pada kita. Tuhan mengerti bahwa kita menghadapi masalah itu akan seperti itu. Tuhan perlengkapi kita dengan kuasanya. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana supaya kuasa Allah itu ada. Karena jujur saudara ya, ada banyak, nah Tuhan juga gak pernah mengalami kuasa Tuhan itu banyak. Nah, gimana supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan itu? Buka Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 16b, ayat yang tidak asing bagi kita. Ingat Bapak Ibu ya, dalam diri saudara sudah ada kuasa Allah. Sudah ada. Nah, bagaimana mengaktifkannya? Ini caranya. Yakobus 5 ayat 16b dikatakan situ, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar. Senjata kita hanya doa. Waktu engkau doa, kekuatan Allah yang luar biasa itu pasti akan bekerja. Doa orang yang benar. Hanya saja Bapak Ibu perhatikan, doa itu dinaikkan oleh orang yang benar, bukan orang yang sembarangan, orang yang benar. Dari ayat ini kita bisa simpulkan, Tuhan tidak melihat ekspresi doa, Tuhan tidak melihat tempat doa, dan Tuhan tidak melihat waktu doa. Yang Tuhan lihat adalah pribadi yang berdoa. Benar gak hidupnya? Kalau hidup kita benar Bapak Ibu, pada waktu kau doa, kuasa Allah pasti akan bekerja di sana. Ada banyak orang sibuk urusan ekspresi. Saudara sih memberitahu, Tuhan tidak tersentuh dengan ekspresi saudara. Kita mau nangis atau bagaimanapun juga gak tersentuh. Jangan berpikir kalau kita nangis maka Tuhan mendengar. Jujur saudara ya, ada banyak orang nangis di gereja, pulang bikin dosa lagi, banyak. Oh, kalau gitu Pak, kita doa tengah malam, dini hari, itu hening, silakan. Apakah doa tengah malam pasti dijawab Bapak Ibu? Tidak. Oh, kalau mau doa Pak, lihat tempatnya. Kalau bisa di bukit doa atau di gereja, tempat itu tempat yang kudus, silakan. Apakah doa di gereja, bukit doa pasti dijawab Bapak Ibu? Tidak. Tuhan tidak lihat ekspresi doa, Tuhan tidak lihat tempat doa, dan Tuhan tidak lihat waktu doa. Yang Tuhan lihat adalah pribadi yang berdoa. Benar gak hidup? Kalau hidupmu benar Bapak Ibu, pada waktu kau berdoa, kuasa Allah surga pasti akan bela engkau. Itu pasti. Amin. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan belajar orang yang benar itu yang seperti apa. Seperti apakah ciri orang benar yang doanya pasti mengalami lawatan Tuhan? Kalau kita bicara orang benar kan cenderung kita berkata, saya sudah benar kok. Nah, hari ini kita bisa lihat versi yang lain. Kita bisa berdasarkan pengertian kita sendiri, kita lihat apa kata Alkitab tentang orang benar itu.
Kita akan belajar hari ini ada 4 Bapak Ibu ya. Yang pertama, mari buka kembali Yohanes 1 tadi, Yohanes 1 ayat 12. Seperti apakah ciri orang benar yang doanya pasti akan dalam lawatan Tuhan? Ingat Bapak Ibu ya, hidup kita ini makin lama bukan makin simpel ya, makin banyak persoalan. Otomatis kita butuh kuasa Tuhan. Tanpa kuasa Tuhan nggak bisa. Oke, waktu lalu saya berapa nangani jemaat ya, ada yang masalah punya anak yang nggak bisa dikasih tahu melalui orang tua. Ada lagi yang masalah keamanan. Tempat kami itu Pak ada preman Pak. Ya apa kita ngatasi begitu? Ada lagi masalah hutang. Ada lagi yang uangnya dibawa lari orang. Nah kita gimana ngadapi begini? Kalau bukan Tuhan siapa yang kita hadapi Bapak Ibu? Belum lagi kita hadapi anak-anak yang kita waktu kita berangkat ke sekolah kita nggak tahu siapa yang ngawasi di sana. Sekarang pergaulan juga luar biasa parah. Kalau bukan Tuhan siapa yang kita andalkan saudara? Hanya Tuhan yang kita andalkan. Nah masalahnya Tuhan akan bergerak kalau ada orang yang benar. Nah orang benar itu seperti apa? Kita akan belajar hari ini ada 4 ciri orang benar yang doanya pasti dilawat oleh Tuhan. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1:12 dikatakan situ, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang apa saudara? Percaya dalam namanya. Percaya dalam namanya. Ciri orang benar yang pertama adalah harus percaya. Harus percaya. Mungkin kita berkata, saya sudah percaya kok. Bapak Ibu saya mau nanya, arti percaya itu apa? Arti percaya itu. Arti percaya adalah tidak ragu sedikit pun. Tidak ragu sedikit pun. Kalau engkau ragu saudara, apapun yang kau doakan tidak akan didengar Tuhan. Buka Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Syarat atau ciri orang benar pertama adalah harus percaya. Apa itu percaya? Tidak ragu sedikit. Kalau kita ragu sedikit aja, maka doa kita tidak didengar Tuhan. Yakobus 1 6 sampai 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali apa? Jangan bimbang, sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang dimahamkan dan kemari oleh angin. Orang yang demikian perhatikan, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Itu firman Tuhan. Orang yang bimbang janganlah mengira dapatkan sesuatu dari Tuhan. Kalau kita bimbang, kita ragu, pertanda apa? Kita tidak percaya. Nah sekarang jadi pertanyaan, Pak, contoh bimbang itu seperti apa? Ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu ya. Ini. Habis doa kita masih mengeluhkan lagi yang kita doakan. Itu dia. Habis doa kita masih mengeluhkan lagi yang kita doakan. Itu sama dengan kau mengatakan doaku sendiri Bapak Ibu. Waktu doa mantap, Tuhan kuserahkan masalahku. Aku yakin percaya Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Amin. Mantap. Begitu buka mata. Tapi kapan ya? Kok gini ya? Itu kau patahkan doamu Bapak Ibu. 1000 kali kau berdoa, 1000 kali seperti itu mengeluhnya, 1000 kali juga engkau gagal berdoa saudara. Ini saudara ya, waktu kita doa sedang dalam tangan Tuhan, Tuhan itu terima dan Tuhan itu kerja Bapak Ibu. Amin. Nah kalau Tuhan sudah kerja, jangan diganggu beliau itu. Amin. Ya. Dia kerja tapi gak kelihatan, tapi Tuhan pasti kerja. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya juga cerita yang lain-lain yang saya pernah cerita masalah malaikat segala macam, mungkin Bapak udah pernah dengar lah ya. Ini masalah kecil Bapak Ibu, masalah sakit. Saya pernah waktu berapa lalu tuh masuk rumah sakit yang bisa ada Kapasari, kena kencing batu. Memang waktu itu kebanyakan minum soda-soda saya, salah saya juga. Pulang dari Bojonegoro, naik sepeda motor saya waktu itu, belum ada mobil. Nah saudara ya, udah sakit sini, mampir di pom bensin, kencing darah. Ini sakitnya di sepeda motor. Pelan-pelan dari Bojonegoro saudara ke 3,5 jam itu sepeda motor itu sampai dari Surabaya masuk rumah sakit ke Sapasari udah maaf sudah agak kental gitu caranya itu. Dokter bilang Pak ini bapak nggak boleh pulang loh ya, mesti nginap langsung. Ini udah darah apa ya Pak? Terus diperiksa saudara ternyata hasil USG itu 0,5 sama 0,8 ya, di sini di ginjal sebelah kanan. Dan ini Pak Nasor nggak bisa dengan obat, harus operasi paling tidak sinar, jelas sakit. Tidak nama saudara, itu masuk jam 1 pagi itu saya.
Terus kan dikasih suntik, dokter ya dikasih suntik itu apa untuk nahan sakitnya saudara ya. Nah itu setengah jam kemudian sakit lagi saudara. Aduh itu sampai saya panggil suster, saya panggil itu, saya bilang suster, ini sakit keras saya, bisa suntik lagi? Oh gak bisa pak, kan baru setengah jam, itu tunggu 4 jam lagi baru suntik lagi. Wah terus gimana nih suster, sakit sekali sih pak. Ya doa saja pak. Wah, malah dia pula nasihati saya doa saja. Doa saja. Saudara tahu, akhirnya sudah saya tengking di situ Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, aku minta ampun, aku salah aku masa ini. Tapi tolong Tuhan, aku nggak kuat sakit. Dalam nama sebuah batu perintahkan keluar semua. Batu keluar. Saya 3 kali tak tengking itu di kelas 3 kalau salah, ada beberapa orang. Saya nggak peduli dah. Keluar semua. Dalam nama keluar. Sampai 3 kali saya diam. Saya menanya Bapak Ibu, setelah 3 kali tengking, apakah sakitnya hilang? Ya enggak lah. Apakah batu masih di situ? Ya masih di situ. Cuma saya diam, kasih diam. Saya enggak ada, saya enggak kayak gitu Bapak Ibu. Enggak. Diam kan mulut itu. Kenapa? Karena saya waktu saya tengking, Tuhan pasti kerja. Nah saya enggak mau mengganggu kerja Tuhan dengan aduh. Enggak ada itu. Saya diamkan itu. Saya diamkan, saya tahan. Akhirnya saya tertidur. Besok pagi baru bangun dan dokter bilang, tolong jangan kencing, ada tes UVP. Cuma saya tidak tahu nama panjang saudara ya. Tes UVP akhirnya waktu dites saudara kan itu kan apa? Masukkan cairan. Lalu di ronsen begitu pakai tempat itu yang bisa bangun itu. Saudara tahu waktu di ronsen itu batunya tinggal 1, mengecil, posisi sudah di bawah. Padahal tadi 2 di dalam ginjal. Jadi dokter bilang ini nggak bisa pakai obat pak, mesti pakai apa laser atau enggak operasi. Karena nggak dilewati oleh obat. Ternyata begitu kita percaya Tuhan bekerja, tinggal 1 biji mengecil posisi di bawah. Akhirnya saya bilang dokter saya pulang. Loh enggak jadi enggak, pulang aja. Saya tahu obatnya kok. Akhirnya pulang beli obat batu ginjal di apotek, batu ginjal listrik itu Bapak Ibu ya, minum air putih hangat 3 hari keluar batunya, selesai. Iya. Saudara kalau kita doa Tuhan pasti kerja. Amin. Jangan mengeluhlah. Begitu engkau mengeluh bertanda apa? Engkau kurang percaya, engkau tidak percaya. Orang seperti itu apa? Tidak akan dapat apa dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya. Begitu kita doa, yakinlah Tuhan pasti bekerja. Yang setuju tepuk tangan begitu. Itu ciri orang yang benar pertama harus percaya, tidak boleh ragu sedikit. Yang kedua, mari buka Yohanes 15 ayat 7. Apalagi ciri orang benar yang kedua, yang doanya pasti mengalami lawatan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan di situ. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Poin yang kedua, ciri orang benar adalah intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan itu apa Bapak Ibu? Apa yang mesti kita lakukan? Ada 3 ya. Doa, baca Alkitab, dan penyembahan. 3 ini mesti ada. Saya perhatikan banyak Tuhan hanya sekedar doa. Saudara kalau hanya doa itu komunikasi yang kurang sehat. Komunikasi yang sehat adalah komunikasi 2 arah. Kalau kita berdoa, kita menyampaikan apa yang kita mau ke Tuhan. Waktu kita baca Alkitab, kita mengerti apa yang Tuhan mau ke kita. Waktu kita menyembah, kita membiarkan roh Allah melawat roh kita. Itu dahsyat. 3 itu mesti ada. Amin. Kalau 3 ini yang kau lakukan, Alkitab berkata apa? Apa saja kau minta, engkau akan menerima. Amin. Iya. Saya pernah menghadapi satu kasus seorang ibu yang ketemu dengan saya nangis-nangis. Kasihan Bapak Ibu ya, karena anaknya laki-laki tunggal dibawa lari sama perempuan nakal. Waktu anaknya baik, kerja bagus, perhatian sama orang tua, tiba-tiba kecantol saudara ya, akhirnya lupa orang tua. Sampai orang tua pun diblokir, bayangkan. Hanya demi si wanita itu. Apa nggak sakit hati seorang mama seperti itu? Tambah lagi waktu itu pernah dilabrak ke kos-kosannya. Kok malah dia bela mati-matian si perempuan. Kalau si perempuan poro tidak. Apa hatinya si laki ini? Apa akan bisa? Tapi dia bela mati-matian. Si mamanya, si papa dimaki-maki. Waduh, aku gak sakit. Sampai waktu ketemu dengan Sapanas, saya kayak gak merasa dia itu anak saya, Pak. Kok kurang ajar seperti itu?
kami nggak pernah jahati dia, tapi demi perempuan itu dia sampai maki saya, kutuki saya, nangis luar biasa. Nah, saudara, biasanya kalau saya konseling jemaah, saya akan tanya hal dasar. Bu, maaf, ibu selama ini bagaimana jam doanya? Itu dasar. Dia jawab, ya saya nggak pernah lagi doa, nggak pernah baca kitab, nggak pernah ke gereja. Nah itu dia. Kenapa saya katakan untuk Bapak Ibu ini, saudara ya? Saya kalau menghadapi masalah, saya akan pisahkan dulu 3 hal. Aku, masalah, Tuhan. Aku, masalah, Tuhan. Jangan digabung semua. Pisahkan dulu aku, masalah, Tuhan. Kalau kita sudah pisahkan 3 hal ini, jangan lihat aku dan masalah. Banyakan kita begitu tuh, aku masalah. Orang yang seperti ini akan berpikir begini, kalau tiap hari itu sering nangis. Nanti bangun pagi itu nangis, karena yang dipikir itu masalah. Nanti kalau nggak ada kerjaan di rumah, termenung, terus keluar air matanya. Itu karena dia pikir tuh aku masalah. Hindari sifat buruk seperti itu Bapak Ibu ya. Setelah kita pisahkan aku, masalah dan Tuhan, yang kedua harus kita lihat adalah bagaimana aku dan Tuhan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan baik, masalahmu pasti akan selesai, itu pasti. Jadi pastikan waktu ada masalah, engkau dekat dengan Tuhan tuh Bapak Ibu. Kau dekat dengan sang sumber kekuatan itu, masalah pasti akan selesai. Ini malah jauh ya. Saya bilang itulah salah ibu. Kenapa ibu jauh dari Tuhan? Gak ke gereja lagi ya. Sampai saya bilang, ibu, saya jujur, saya sebagai hamba Tuhan, banyak orang jemaat, jujur saya tidak mengerti masalah hukum kriminolog, saya nggak mengerti banyak. Yang saya tahu Bu, kalau ibu dekat dengan Tuhan, semua masalah pasti selesai. Tuhannya akan pikirkan caranya, karena dia ahli di segala ahli sebelum itu. Dekatkan pada sumber kekuatan itu Bu. Dia nangis saja. Ya ngertilah. Akhirnya dia bilang, Bu, tolong ibu dekat kembali ke Tuhan, kembali baca Alkitab satu ibu tiap hari, itu paling penting. Dan nangis saja. Akhirnya saya catatkan ayat Alkitab untuk menguatkan dia. Udah saya doakan, pulang. Nggak sampai 3 minggu ibu tuh telepon saya, Pak Nason, saya bersyukur setelah kita ketemu itu Pak, memang saya pulang, saya koreksi diri. Saya akui saya yang salah. Ya, saya yang salah Pak, karena saya terlalu mendewakan anak saya, mengesampingkan Tuhan, saya yang salah. Akhirnya saya ambil keputusan, Pak, udahlah, urusan anak, urusan Tuhan lah. Yang penting saya kembali ke Tuhan. Itu bagus. Dia kembali ke Tuhan, dia kembali saat teduh, dia kembali baca Alkitab, dia memuji Tuhan di rumah seperti biasa. Situ dia bilang ada kekuatan di situ. Nah, biasanya Bapak Ibu ya, kalau kita bersyukur dengan firman Tuhan akan muncul apa Bapak Ibu? Muncul iman. Imanlah yang menggerakkan apa? Mujizat itu. Tanpa iman mujizat tidak akan bergerak. Nah, iman itu tumbuhkan apa? Baca Alkitab. Dia baca Alkitab, dia menyembah Tuhan, ada muncul iman, dia yakin anaknya pasti akan kembali. Itu iman itu. Hampir setelah mendekati 3 minggu dia cerita. Dia waktu telepon ini kejadiannya baru 2 malam lalu. Anakku pulang Pak. Padahal nggak tahu di mana rimbanya, di telepon nggak tahu kabar, blokir semua diblokir. Pulang tengah malam, jam 12 malam. Dia pulang, ketuk-ketuk pintu. Nah kan dia suami istri di lantai 2 ya. Turun, begitu dibuka, anaknya di situ saudara, langsung sujud di kaki mama. Itu anak katanya sudah kurus, bajunya udah kayak gimana, langsung sujud di kaki mamanya, merang-rang, menangis-nangis minta maaf. Coba, kalau bukan Tuhan itu siapa? Amin. Tepuk tangan bagi Ibu. Itulah kuasa Allah Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu ini makin tua, ya, makin tua. Anaknya seperti itu. Kalau dilihat dari sisi manusia kita, mana kok kita menghadapi gitu, stres kita. Tapi kuasa Allah sanggup. Kenapa? Karena ada seorang mama yang intim dengan Tuhan itu. Ingat saudara ya, dalam saudara ada kuasa. Tapi itu akan bekerja kalau engkau intim dengan Tuhan. Yang setuju katakan. Jadi ciri orang benar yang kedua adalah intim dengan Tuhan. Yang ketiga, mari buka Yohanes 15 ayat 16. Ingat saudara, dalam diri saudara ada kuasa Tuhan. Roh Allah menyertai para hamba Tuhan, para nabi, para rasul. Itu ada pada saudara. Amin. Ya. Jadi jangan seolah-olah memutuskan pendeta, semua sama. Hanya saja pendeta sering praktek, saudara jarang praktek itu aja. Nah, makanya hari ini sudah prakteklah. Ingat, untuk mengalami kuasa Allah ada syaratnya, harus hidup benar. Ciri orang benar yang pertama adalah harus percaya. Yang kedua intim dengan Tuhan. Yang ketiga,
Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Sekali lagi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Ciri orang benar yang ketiga adalah menghasilkan hidup yang berbuah. Menghasilkan hidup yang berbuah. Kalau kita berbuah, kata Tuhan, apapun yang kita doakan pasti Tuhan berikan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, buahnya itu buah apa? Ada dua. Yang pertama, Matius 3:8. Matius 3:8. Buah pertama yang harus kita hasilkan agar kita benar di mata Tuhan. Matius 3:8 dikatakan di situ. Dan hasilkanlah buah yang sesuai dengan apa, saudara? Pertobatan. Buah pertama adalah pertobatan. Ini adalah pintu gerbang pertama kita ikut Tuhan. Tanpa pertobatan maka semua langkah kita pasti sia-sia. Nah, bertobat itu Bapak Ibu ada 4 hal. Yang pertama, menyadari dosanya. Yang kedua, menyesali dosanya. Yang ketiga, mengaku dosanya. Dan yang keempat paling penting, membenci dosanya. Ini 4 inisial. Banyak orang sadar dosa, dia menyesal, dia mengaku, dia nangis-nangis, tapi belum tentu membenci loh, belum tentu. Selama kita belum membenci dosa, kita lihat, kita akan ulangi lagi dosa yang sama. Apakah seperti itu dikatakan bertobat? Ya tidaklah. Contoh, dulu suka berzina, setelah jadi anak Tuhan, kata dia bertobat, kena masalah, balik lagi zina. Dulu suka merokok, kata sudah bertobat, jadi anak Tuhan, kena masalah, balik lagi ngerokok. Dulu suka mabuk, jadi anak Tuhan, kata sudah bertobat, kena masalah, balik lagi mabuk. Seperti itu bertobat? Ya enggak. Selama kita belum benci dosa kita, maka kita akan ulangi lagi dosa yang sama. Itu tandanya belum bertobat. Kalau kita masih kompromi dengan dosa, apapun yang kita doakan, Tuhan tidak akan dengar. Yesaya 59. Yesaya 59. Kita banyak lupa Bapak Ibu yang ada di pengajaran. Yesaya 59 ayat 1-2. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Segala dosamu, besar kecil termasuk di sana, saudara. Bukannya aku tidak dengar doamu, bukan aku tidak sanggup tolong engkau, tapi menjadi pemisah antara aku dengan engkau adalah dosamu itu. Makanya Bapak Ibu, ya, makanya hari ini pastikan ada buah pertobatan di kita. Kalau enggak bisa. Masalah dosa Bapak Ibu, ya, jujur aja sekarang ini cenderung dianggap remeh, ya. Orang Muslim menganggap, apalagi dosa Pak, semua juga manusia ngerti, pasti berdosa, Tuhan juga tahu kok. Cenderung remeh. Akhirnya mereka bikin dosa itu gak merasa bersalah. Saudara, saya mau beritahu, dosa adalah penghalang berkat yang tidak kelihatan. Dosa adalah penghalang berkat yang tidak kelihatan. Seandainya itu kelihatan, saya yakin kita akan berpikir beribu kali sebelum bikin dosa. Masalahnya itu tidak kelihatan. Akhirnya kita, apa-apa. Yang seperti ini banyak kami temukan dalam pelepasan Bapak Ibu, ya. Kita banyak nangani, saya katakan tidak ada hamba Tuhan yang sakti, tidak ada. Kaminya tempat kuasa Tuhan lewat. Kalau engkau beres-beres dosa Bapak Ibu, engkau akan mengalami lawatan Tuhan pada hari. Tanpa itu tidak akan bisa. Sekuat apapun hamba Tuhan, sekuat apapun urapan mendampinginya, nggak ngefek. Karena Tuhan tidak akan bekerja di luar firman-Nya. Amin. Ya. Makanya kalau kita nggak bertobat sungguh-sungguh, susah. Harus bertobat. Itu buah yang pertama, buah pertobatan. Yang kedua adalah buah roh. Buka Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke 22 sampai 23. Buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menjadi daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginan. Kalau kita punya buah roh itu, Bapak Ibu, lihatlah, kalau orang itu punya kasih, ada sukacita, ada kesabaran, kemurahan, orang seperti ini gampang mengalami kuasa Tuhan. Amin. Apalagi itu kasih. Belakangan ini kita banyak nangani kasus-kasus masalah kepahitan segala macam itu. Sampai akhirnya apa? Bukan masalah sakit aja, ekonomi pun buntu, sudah buntu. Pernah kita nangani, saudara ya, ada satu keluarga punya anak, kasihan saudara ya, masih TKP kalau nggak salah. Sudah seperti kayak epilepsi. Jadi guling-guling sampai teriak-teriak, mama. Itu matanya udah putih semua. Jadi nggak ada hitamnya. Ini anak dulu awal kumatnya itu sehari sekali. Lama-lama waktu ketemu dengan kita tuh 1 jam sekali kumat. Sampai sekolah keluarkan tuh anak, takut katanya nyulah. Ini anak sudah dibawa kemana-mana tuh, didoakan pendeta. Sampai akhirnya ketemu kita, saya bilang, Bu, Pak, maaf ya, yang perlu dibereskan itu bukan anak ibu, tapi bapak ibu. Ini biangnya bukan ini nggak ngerti apa-apa anak kecil ini. Akhirnya kita konseling bapak ibu yang terbongkar kan, bongkar masalah kedagingan semua, sakit hati, saling menyakiti, wah sudah. Si suami nggak punya wibawa, tidak tergantung oleh mamanya, diatur mamanya. Akhirnya istri bilang, saya nggak merasa saya punya suami, Pak. Itu kok tergantung kata mamanya. Dikit-dikit tanya mamanya. Nggak pernah sharing ke saya, tukar pikiran ke saya. Terus saya untuk apa jadi istrinya? Nah karena dia tidak punya figur seorang suami, akhirnya selingkuh sudah, kacau rumah tangga itu. Nggak karuan. Akhirnya pas saling nyakiti, wah sudah maki-maki, kutuk-kutuk. Gimana anaknya nggak kayak gitu? Itu kita nangis sampai 3 kali konseling itu Bapak Ibu. Konseling pertama itu pada ngeyel semua, kamu ngaku. Ini gara-gara ini. Yang kedua agak keras saya. Yang ketiga baru melunak dan mau didoakan pelepasan. Akhirnya waktu ketiga saya bilang, Ibu Bapak, udah kemarin kita masing-masing punya kelemahan. Sudah jangan lihat kelemahan itu, perbaiki ke depan supaya engkau diberkati, anakmu itu disembuhkan. Kasihan si sinyo ini. Ini mereka kita mendoakan pelepasan, nah mulai saling mengampuni, nah itu buah ngampuni. Adakah kasih? Saling ngampuni dan berjanji untuk lihat ke depan, memulai dengan lembar yang baru rumah tangga mereka. Yang kemarin lah sudah. Sudah tahu itu anak berangsur-angsur sembuh, saudara. Itu gangguan seperti itu epilepsi 2 tahun. Kami doakan hari Sabtu, hari Rabu sembuh total. Tepuk tangan dulu. Semula itu kumatnya berkurang ya, awalnya 1 jam 1 kali, itu 1 kali 4 jam, berkurang sampai akhirnya hari Rabu selesai sampai hari ini. Itu udah berapa tahun yang lalu. Setelah suami istri menghasilkan buah, mau mengampuni, ada kasih di situ, maka doa mereka didengar oleh Tuhan. Amin saudara. Jadi maka saudara, ciri orang benar yang ketiga adalah memiliki hidup yang berbuah. Coba cek, saudara punya buah apa tidak? Saudara punya buah apa tidak? Ingat, kalau nggak sekarang berbuah, mau kapan lagi saudara? Amin ya. Itu ciri orang benar yang ketiga, memiliki hidup yang berbuah. Yang keempat, yang terakhir. Mari buka Matius 17 ayat 21. Matius 17 ayat 21. Saya sempat terharu dengan kesaksian teman saya. Kami itu bapak sudah meninggal ya, namanya Pak Abin. Dia punya anak pernah masuk Medaeng karena narkoba. Itu harus penjara berapa tahun. Nah, yang menjadikan adalah anak ini sudah nggak menghormati orang tuanya, merasa bahwa dia terbuang karena bapaknya terlalu keras. Yang luar biasa adalah teman saya ini, Pak Abin ini, menyadari kesalahannya. Dia nggak bisa apa-apa. Setiap datang ke penjara, saudara, anaknya ini buang muka, tinggalkan papanya. Padahal papanya itu hampir tiap kali ke penjara bawa makanan. Itu anaknya, tapi itu. Sampai satu saat papanya ngerti bahwa dialah yang mesti berubah, bukan anak. Waktu datang ke penjara, waktu itu kan ada acara full gospel bapak ibu ya, bapak ini kesaksian tuh menyentuh banyak orang. Saya datang ke sana panas, saya datang ke sana bawa makanan, itu anak bawa muka, dia main bola sama teman-teman. Saya langsung lari ke lapangan, saya pegang tak kakinya gitu. Dia bilang, nah, Papa yang salah bukan kau, aku yang salah. Aku
kau jadi seperti ini karena aku. Nangis. Papanya akhirnya ngaku dosa, itu kasih bapak ibunya terus. Saudara tahu akhirnya apa? Anaknya itu akhirnya nangis juga di situ pun papanya. Jadi hujan air mata di lapangan bola itu. Sejak itu anak itu terlepas narkoba dengan sendirinya, luar biasa, tanpa obat. Kenapa? Karena papanya yang mau berbuah. Mujizat terjadi. Makanya saudara, kalau kita berbuah, kuasa Allah akan melingkupi kita dan terjadi kuasa Allah yang luar biasa. Yang setuju katakan. Nah sekarang yang keempat, yang terakhir, Matius 17 ayat 21. Apalagi ciri orang benar yang kalau berdoa kuasa Tuhan akan terjadi atasnya. Yang pertama tadi harus percaya, yang kedua intim dengan Tuhan, yang ketiga hidup yang berbuah, yang keempat Matius 17 ayat 20 sampai 21. Matius 17 ayat 20 sampai 21. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Tuhan katakan kepada para murid yang hari itu gak bisa mengusir setan, jenis ini hanya bisa diatasi dengan doa dan puasa. Ciri orang benar yang keempat adalah suka doa dan puasa. Suka berdoa dan puasa. Saudara, doa puasa itu powernya luar biasa Bapak Ibu ya. Kita banyak contoh mereka yang punya melibatkan puasa itu powernya luar biasa. Niniwe puasa, murka Allah dilalukan. Esther puasa, ini apa? Diselamatkan dari Panglima Haman pada waktu itu. Puasa itu powernya luar biasa. Nah, kalau kita puasa Bapak Ibu, itu pasti ada kekuatan lain luar biasa. Dan orang benar pasti suka doa puasa. Itu pasti. Ini saudara ya, dia sudah percaya, intim dengan Tuhan, berbuah, puasa, mantap. Kalau saudara percaya, tidak ragu sedikit pun waktu engkau doa, engkau intim dengan Tuhan, lalu engkau berbuah, engkau puasa, engkau tidak akan terkalahkan. Itu pasti. Saya udah ngalamin Bapak Ibu. Puasa itu paling luar biasa. Apalagi saya nangani masalah pelepasan, banyak kasus di luar sana, parah. Tapi selama saya nggak aneh-aneh, 4 poin itu saya pegang, satu pun iblis tidak akan bisa mengalahkan nama Yesus. Sudah ada. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Amin. Iya. Saya pernah Bapak Ibu ya doakan pelepasan ada di Banyuwangi. Ada 4 keluarga waktu itu dikumpulkan. Ada satu keluarga di Surabaya ini pernah kita doakan pelepasan. Minta supaya kita doakan keluarga besar di sana. Katanya, kononnya itu katanya mereka dari keluarga pendeta katanya bisa terbang-terbang kayak gitu. Terus saya ke sana sama tim saya, kami cuma berdua saja. Waktu itu saya masih usia 30-an ya. Sekarang udah ber-50 saya. Terus waktu saya pegang firman Tuhan, itu kan ada 4 keluarga kumpul. Rata-rata memang sudah di atas kepala 5, agak sepuh semua. Nah, karena melihat hamba Tuhannya kok masih muda, agak remeh mereka. Jadi mereka kadang baca HP lah, nggak respon waktu saya pegang firman Tuhan. Nah, saya sebelum ke sana sudah tak kuasai dulu Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, kuserahkan lawanku dalam tanganmu, kuasamu akan menghancurkan dan melantakkan mereka dalam nama Yesus. Waktu aku datang Tuhan, aku menang. Saya bilang gitu. Udah patahkan aku 3 hari sama. Begitu sampai di sana, begitu melihat reaksi seperti itu mereka, kita nggak terpengaruh karena kita sudah doa sebelumnya. Jadi mereka sudah mana ini saya doa. Penting sampai ke firman Tuhan, sudah tak. Saya katakan, Bapak Ibu sekarang tutup Alkitabnya, kita akan mulai doa. Tolong Bapak Ibu duduk di kursi dengan tenang. Saya akan oleskan minyak, kalau nanti terjadi manifest, tolong jangan ditahan sebenarnya. Kita pada duduk begini. Saya oleskan minyak, nah situ lalu baru guling-guling, harus keluar harimau ini. Sebagai harimau ular, Yang luar biasa Bapak Ibu tahu, itu ada satu ibu katanya, itu satu bapak yang lumpuh, katanya ketarik atau bagaimana, itu langsung bisa jalan saudara. Itu kekuatan doaku puasa. Kami ini siapa Bapak Ibu? Apalagi kita masih muda waktu itu, cuma masih menjaga, langsung semua ilmu apapun pasti runtuh dengan kuasa nama Yesus. Itu kenapa? Puasa. Kalau saya cerita begini Bapak Ibu, banyak kasus. Ingat saudara ya, kuasa Allah menyertai saya itu juga sama menyertai saudara. Amin. Hanya saja saudara mesti banyak praktek puasa itu. Amin saudara ya. Nah sekarang kita masih terakhir. Puasa, contoh satu puasa yang sudah ada pada kita. Pada buka Lukas 10:19 ayat terakhir ya.
Lukas 10 ayat 19. Ini sudah ada pada saudara. Sekali lagi, kuasa ini akan bekerja kalau kita penuhi syaratnya. Apa syaratnya? Harus hidup benar. Seperti apakah hidup benar itu? Yang pertama, harus percaya. Yang kedua, intim dengan Tuhan. Yang ketiga, hidup yang berbuah. Yang keempat apa? Kuasa. Nah, ini satu contoh kuasa Allah yang sudah ada pada kita, yang kita sudah terima dari Tuhan. Dan ini kuasa itu luar biasa. Lukas 10:19, perhatikan situ Bapak Ibu. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Sudah, telah, berarti apa? Sudah terjadi. Untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kita diberi kuasa untuk menginjak ular, kalajengking. Apa? Saudara cuma nanya Bapak Ibu, dari ayat itu, setan itu di mana Bapak Ibu? Di mananya saudara? Di kaki. Jadi jangan besar-besarkan saudara. Oh, dia besar Pak, di kaki saudara. Kuasa besar-besarkan. Amin. Dan kita diberi kuasa apa? Untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Yang setuju katakan? Saya kalau cerita panjang banyak Bapak Ibu ya. Saya kalau pindah tempat, saya masih kontrak di Gebron Bapak Ibu ya. Di mana saya pindah tempat, saya akan doakan tempat itu supaya apapun preman di situ disingkirkan. Itu kalau saya. Saya tidak mau tempat saya terganggu. Dan saya terbukti Bapak Ibu ya, maaf. Sudah 3 orang mati. Mati pasti. Kalau nggak sakit pasti mati. Kenapa? Ganggu warga. Menahan untuk kekuatan tidak ada membahayakan. Kita bukan doa jahat Bapak Ibu ya, karena dinasihati nggak bisa. Saya pernah nasihati nggak mempan. Sampai saya pernah dipukul Bapak. Waktu di pacar itu dipukul saya. Nah kayak gitu nggak bisa dibiarkan. Warga juga dipisah pakai celurit. Itu adalah perapaan nggak ada tindak lanjutnya. Udah serahkan Tuhan lah. Tak kelilingi pacar keliling Bapak Ibu pakai video rapat. Tak puasin lah. Sudah Tuhan kami terganggu oleh satu orang itu. Tolong bantu kami Tuhan bersihkan tempat dari preman. Dalam nama Yesus bersihkan. Puasa 4 hari Bapak Ibu nggak lama kena setruk. Setelah itu apa? Mati. Saudara, kuasa Allah ada pada kita. Amin. Ya. Ingat saudara ya, kita bukan doa jahat ya. Kalau doa jahat itu begini, Tuhan kami disakiti, bikin dia mati, itu enggak mati. Saya gini, Tuhan kami disakiti, kami akan tetap berbuat baik, kami tidak akan nyakiti, tapi tolong bela perkara kami, itu dia. Mari buka Keluaran 20, ayat terakhir saudara ya, ayat yang paling terakhir. Keluaran 23, ayat 20 sampai 22. Ini ayat yang selalu saya pegang kalau saya menghadapi orang-orang yang macam-macam. Keluaran 23 ayat 20 sampai 22. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan perhatikan, melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Kalau kau dengarkan firmanku, lawanmu, lawanku, musuhmu, musuhku. Itu kata Tuhan. Amin. Kalau kita hidup benar, maka kuasa Allah akan pasti bela. Yang setuju katakan amin. Jadi gini Bapak Ibu ya, ini kado Natal untuk kita semua. Ingat, saudara tidak sendirian. Roh Allah ada pada saudara, malaikat Tuhan menjadi saudara, kuasa Allah mendampingi saudara. Amin. Kurang apa kita ini? Makanya pakai itu semua dengan cara apa? Hidup benar. Harus percaya, intim dengan Tuhan, hidup yang berbuah, dan yang keempat adalah kuasa. Maka kuasa Allah yang sempurna akan menyertai dan memelihara hidup saudara. Kita tundukkan kepala dengan sikap doa masing-masing datang pada Tuhan. Saya undang rekan hamba Tuhan di musik bisa muncul. Biarkan keyboard berdiri lembut saat duduk kita sejenak. Kita semua jemaat tundukkan kepala dan tutup mata. Pada waktu saudara tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Setelah kita jujur di hadapan Tuhan, sudahkah kita benar di matanya? Mungkin di mata orang lain kita benar, tapi di mata Tuhan belum tentu. Ingat saudara, kita harus bersyukur pada Tuhan bahwa kita bukan cuma sekedar diselamatkan,
tapi ada kuasa ilahi yang menyertai kita menghadapi semua masalah selama kita ada di dunia ini. Kuasa itu luar biasa tanpa batas, dan itu ada dalam diri roh saudara. Tapi kuasa itu akan bekerja, ada syaratnya, yaitu kita harus hidup benar. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan hari ini kita sudah belajar seperti apa orang benar itu. Orang benar itu yang pertama harus percaya, tidak boleh ragu sedikit pun. Yang kedua, intim dengan Tuhan, doa, baca Alkitab, dan penyembahan. Lalu yang ketiga, memiliki hidup yang berbuah, buah pertobatan dan juga buah roh. Lalu yang keempat, dia suka puasa. Puasa itu powernya luar biasa. 4 ini kalau lakukan saudara, maka kuasa Allah pasti akan membela engkau. Kuasa Allah pasti akan bela engkau, dan engkau akan keluar sebagai orang yang lebih daripada pemenang, karena roh Allah yang besar menyertai engkau, Bapak Ibu. Mulai hari ini coba cek 4 poin tadi, sudahkah kita lakukan? Kalau belum ada, bertobatlah. Bertobatlah. 4 poin itu Bapak Ibu harus kita lakukan semuanya, tidak bisa salah satu. Harus lakukan semuanya, barulah engkau benar di mata Tuhan. Kuasa itu akan kita pakai untuk menghadapi semua masalah kita sepanjang hidup ini. Karena kita sadar tubuh kita makin melemah, usia kita masih bertambah, sementara masalah makin kompleks, makin banyak, makin rumit. Kalau bukan kuasa Tuhan yang kita andalkan, siapa lagi saudara? Siapa lagi? Hanya kuasa Tuhan yang kita andalkan. Keluarga kita terbatas, teman-teman kita terbatas. Kuasa Allah lah yang tanpa batas, itu kita andalkan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami butuh kuasa-Mu. Kami butuh kuasa-Mu, dan kami bersyukur kuasa itu sudah ada pada kami Tuhan. Pada waktu kami baptis terima Yesus, kuasa itu sudah ada pada kami. Kami bersyukur Tuhan. Hanya saja kami masih belum bisa mengaktifkan sepenuhnya, karena seringkali kami doa masih ragu. Kami masih sulit juga intim dengan Tuhan. Kami masih sibuk dengan urusan kami. Tambah lagi Tuhan, kami juga masih jarang-jarang berbuah, apalagi kuasa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami gak perlu nyalakan Tuhan, karena Tuhan sudah berikan semuanya untuk kami. Tinggal bagaimana kami mengaktifkannya saja, itu bagian kami. Terima kasih Bapak, hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau, dan hamba sangat-sangat terbatas. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas yang akan meneruskan Tuhan, supaya 4 poin ini kami pulang, akan dalam masuk tahun yang baru kami akan pakai itu. Karena kami tahu Tuhan ke depan kami nggak ngerti bagaimana masalahnya. Kami percaya Allah menyertai kami, pasti sanggup buat kami lewat semua perkara. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan.